Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Anggraini SPDST. Saya seorang guru di SD Negeri Pondok Terong 1. Saya mengajar di kelas 6. Seperti kita ketahui bahwa di setiap sekolah, bahkan di setiap kelas, terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik yang memiliki tingkat kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka memerlukan pelayanan pengajaran yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maka saya sebagai seorang guru harus dapat mengakomodir perbedaan tersebut dengan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi secara asik merupakan solusi yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. ASIK merupakan akronim dari kata aktif, sistematis, interaktif, dan kolaboratif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti peserta didik mendominasi aktivitas pembelajaran. Melalui pembelajaran aktif, proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak membosankan. Sistematis. Pendekatan sistematis dalam pembelajaran berdiferensiasi maksudnya adalah guru mengatur rencana pembelajaran yang terstruktur, kemudian mengatur materi secara terurut, dan memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa memahami materi dengan lebih baik dan menghasilkan hasil belajar yang lebih optimal. Interaktif. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Mereka berdiskusi, tanya jawab, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide-ide dan lain-lain dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka aktif, kreatif, aman dan menyenangkan ketika belajar. Kolaboratif. Peserta didik didorong untuk berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, dan saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mereka didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberikan pendapat, dan mencari solusi secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Hari ini tadi Ibu dapat info, udah ada yang WA Ibu, ada yang tidak ikut belajar dengan kita ya karena sedang sakit, dan yang satu lagi sedang di kampung halaman tengok nenek kakeknya. Baik, yang sebelah hari ini ada yang merasa sedih nggak ya? Perasaannya sedih. Ada nggak? Angkat tangan coba. Kenapa? Yang merasa sedih hari ini siapa? Kenapa Lipa? Oh Lipa, nah, sabar ya. Lipa sedih katanya teman-teman karena tidak kasih uang jajan. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti lain kali ibunya ngasih uang jajannya. Meski tapi hebat Lipa. Nggak dikasih uang jajan tetap. Acung rajin kok. Kita tepuk oke buat Lipa. Kemudian siapa yang merasa lelah? Lelah banget Pak. Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati Yang masih ingat dan harus tetap ingat apa kesepakatan kelas kita ketika kita sedang belajar. Angkat tangan. Oh, tidak ada bully dan yang betul nggak teman-teman? Oke, apa? Bisa? Kenapa? Berbicara yang sopan, betul. Masih ingat? Terus apa lagi kesempatan kelas kita? Arifa. Berteman baik dengan siapapun. Iya, berteman baik dengan siapapun ya. Edi ya, masih pun tadi marah ya, udah gak marah lagi kan? Nah, terus siapa lagi? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai ya. Saling menghargai dengan teman. Ayo, Tepan masih ingat? Apa? Ini adalah kita akan mampu mengabstraksi peristiwa terjadinya gerhana matahari
secara individu juga secara kelompok ya. Yang kedua, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas hari ini, coba ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada materi sebelumnya? Tentang apa? Gerhana bulan. Kira-kira ya. Kita tepuk semangat dulu deh semuanya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita menjadi lebih semangat lagi ya. Baik anak-anak. Ibu punya gambar nih. Karena kalian udah pada semangat, punya gambar nih. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Angkat tangan siapa yang tahu gambar apa ini? Oke, Ali. Gambar gerhana katanya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kemudian tadi penjelasan dari Yuda, apakah ada yang mau menjelaskan kembali pengertian ini? Terjadinya peristiwa gerhana matahari total. Ada yang mau? Depan, coba menjelaskan. Siapa yang mau? Oke, Azia mau? Alhamdulillah, silakan Azia. Gimana menurut Azia ini gambar ini? Jelaskan. Menurut Azia gimana maksudnya ini? Jadi gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada pada posisi sejajar, dan bagian bumi yang hanya terkena matahari, bulan dan bumi dalam satu garis yang tidak sama atau disebut tidak sejajar persis. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang hanya terkena penumbra. Yang hampir sama dengan gerhana matahari total, tapi yang membedakan bulan bumi berada di titik jauh dari bumi. Nah, oke, Ojan, bagus. Ke depan Jan. Ojan akan membantu ibu menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari hibrid. Gimana Jan? Gerhana matahari juga adalah gerhana matahari gabungan. Ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi sejajar, bayangan bulan jatuh di bumi dan menutupi matahari. Nah, yang tengah-tengah ini tuh, ya, paham ya? Kalau sebagian bagaimana? Ini sebelah sini. Ada yang suka senian? Yang mana? Yang suka nyanyi pantun ada yang mana? Ada? Ya, udah dikelompokin sama ibu. Ada yang suka mau jadi orator? Suka presentasi ada? Mau kita konsep? Boleh. Kamu mau diapain? Bikin apa? Yang mau bikin laporan boleh, silakan. Suka bicara nih, kita belajar Islamnya semua. Bikin jauh. Presentasikan laporan hasil pengamatan gerhana matahari. Gerhana total cincin dan sebagian. Bayangan bulan saat gerhana matahari ada dua, yaitu umbra. Total gerhana matahari total kan terjadi saat pagi dari kelompok Mars. Gerhana matahari total kondisi matahari tertutup genap lalu seri. Gerhana sebagian pasti mati, namun tetaplah indah di alam nyata ini. Oke anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Baik, terima kasih ya. Kalian sudah menunjukkan hasil belajar kamu ya. Produknya ada yang berupa gambar, ada yang berupa laporan, ada yang berupa peta konsep, ada yang bikin pantun pula ya. Ada juga yang demonstrasi di depan. Terima kasih Ibu ucapkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Ya, baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana sekarang perasaan kalian? Senang? Alhamdulillah, terima kasih ya, mudah-mudahan selalu senang. Selanjutnya, karena udah habis waktunya, mari kita rapi-rapi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya berdoa.